Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, setelah kita panjang lebar membahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, 2-3 kali pertemuan saya membahas tentang masalah amanah. Kemudian secara khusus kita juga membahas amanah yang Allah bebankan pada masing-masing kita, yaitu amanah amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Saya anggap tema ini sudah selesai kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka kita masuk lagi amanah berikutnya, secara khusus dalam kitab ini diangkat, dibicarakan, dan ini sangat terkait dengan kita dan kehidupan kita, bahkan keluarga kita, yaitu amanatul aulad wal banun, amanah anak-anak kita. Baik anak-anak kita yang laki-laki ataupun anak-anak kita yang perempuan. Jemaah sekalian, anak ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar yang nantinya kalau kita berhasil mengawal amanah anak ini, insyaallah estafeta amal soleh kita akan berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Bahkan setelah kita meninggal, insya Allah kalau kita berhasil menjaga amanah anak ini, mereka-mereka itu pasti terus-menerus mendoakan kita. Naam, satu sisi nikmat, di sisi yang lain beban. Ya, tapi insya Allah beban amanah yang Allah berikan kepada kita tentang anak ini, berupa pertemuan dua air kita, nutfah yang kita tumpahkan ke rahim istri kita, jadilah anak itu, dan anak itu merupakan pilihan Allah, dari sekian ratus ribu sel itu terbuang tinggal satu, itulah anak kita. Kalau kembar ya 2, berarti itu adalah pilihan Allah SWT. Allah paham betul, sangat memahami betul, pasti Allah sangat memahami memang jamaah sekalian, bahwa kita ketika dikasih amanah itu pasti sanggup untuk memikul beban amanah anak ini, membesarkannya, mendidiknya, mengawalnya sampai nanti menjadi orang yang dibanggakan oleh agama ini, oleh umat ini, oleh bangsa ini. Sebab kalau kita ini tidak punya kemampuan, pastinya Allah tidak akan memberikan anak. Sebab Allah sudah memberikan sebuah keputusannya bahwa di dunia ini Allah akan menciptakan wakil-wakilnya, khalifahnya, itulah kita. Mungkin kita tidak bicara kita lagi, itulah anak-anak kita yang akan menggantikan kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini wakil-wakilku, khalifahku. Anak itu Pak, khalifatullah melalui air kita Pak yang kita tumpahkan ke istri kita, air sperma kita.
Pertemuan dua air itu, sperma dan ovum ini, air kita dan air istri kita, itu ratusan ribu sel terbuang semuanya, tinggal satu, itulah anak kita yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita menikmati, ada iman dan memahami tanggung jawab kita ini, anak ini karunia besar, nikmat besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu Allah memberikan kepada kita karunia anak itu, saat itu Pak, telah bertambah nilai kebaikan yang bakal kita raih. Nilai pahala yang akan kita dapatkan. Ganjaran yang bakal kita raih bersama. Kenapa? Bayangkan Bapak, terutama ibu-ibu ya, sejak mengandung dituntut sudah kesabarannya Pak. Dari mulai ngidamnya, muntah, bersabar, di dalamnya ada janin, makhluk Allah akan muncul. Dan sekaligus itu adalah calon umatnya Rasulullah. Saya ketika memotivasi ibunya anak-anak Pak, ketika sudah hamil, sudah mulai nampak capeknya, wahnin ala wahnin, capek di atas capek. Ya, mengandung dalam rahim ibunya 9 bulan, kadang lebih jamaah sekalian, kadang juga kurang. Dan kita tahu bagaimana kondisi istri kita. Kita semangati Pak, anti, Anda, engkau, dek. Masya Allah, sampaikan Pak, dengan penuh optimisme. Sebentar lagi akan muncul umatnya Rasulullah. Ya, ini tanpa kita sadari Pak. Macam saya punya anak 4, saya telah mengislamkan 4 orang Pak. Tanpa kita sadari, anak yang berhasil kita didik sampai dia bisa salat, kan berarti kita telah mengislamkan dia. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi. Awyunassiranihi, menjadikan dia umat Nasrani. Awyumajjisanihi, atau menjadikan dia orang Majusi. Alhamdulillah Pak, kita jadikan anak kita min ummati Muhammad, umat al-Islam. Berarti sampean Pak, kalau punya anak satu, mengislamkan satu orang dalam hidup ini Pak. Kalau 2, ya 2 orang sudah kita islamkan. Macam saya 4 Pak, 4 orang sudah saya islamkan, minimal. Dan insya Allah Pak, nilai Islam yang dia pegang itu, yang dia jalankan itu ngalir terus menerus Pak kepada kedua orang tuanya. Kalau kita berhasil Pak menanamkan nilai Islam pada mereka. Salatnya mereka Pak, pahalanya ngalir kepada orang tuanya. Zakat yang mereka keluarkan Pak, pahala zakatnya tidak hanya mengalir pada anak itu Pak, juga mengalir pada kedua orang tuanya. Hajinya anak kita kecipratan pahala hajinya pula ma'asyal muslimin. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Saya berkali-kali menyampaikan di bab yang satu ini jamaah. Kalian tersenyumlah Pak kepada anak kita ini. Jangan menganggap anak ini sebagai beban. Beban iya, taklif iya. Tapi insya Allah kita sanggup memikulnya. Kita berbicara Pak, pahala yang ada di depan mata. Lahir, Allahu Akbar, masuk rumah sakit. Ada yang dioperasi Pak, sesar. Ada yang normal Pak. Keluar-keluar angka di rumah sakit 2-3 hari, ya 10 juta. Kalau operasi kadang-kadang sampai puluhan juta. Itu uang deposito kita di akhirat ma'asyal muslimin. Itu ada catatannya Pak. Tersenyumlah sampai yang ketika kemudian mengeluarkan angka-angka seperti itu. Demi kelahiran anak kita ma'asyal muslimin. Ibu, Masya Allah. Tetesan demi tetesan ASI yang dia keluarkan itu. Masya Allah. Sampai anak bisa tumbuh jamaah sekalian. Besar, sehat, bugar. Ya, tidak sakit-sakitan karena ASINya 2 tahun berturut-turut. Setiap tetes ASI yang masuk ke mulut anak kita, itu nilai pahalanya luar biasa ma'asyal muslimin. Terus sampean Pak ada tambahan beli susu tambahan buat anak kita. Allahu Akbar. Beri susu untuk menyehatkan
Istri kita yang baru melahirkan begitu. Pekan berikutnya kontrol keluar angka lagi. Itu semua angka-angka itu ma'asyal muslimin. Uang kita sebenarnya di akhiratnya Allah. Lewat adanya anak ini Pak, ada peluang amal saleh bagi kita. Sambian menggendong anak Pak. Gendong setengah jam, seperempat jam. Biasanya kalau bawa apa kuatnya seperempat jam, setengah jam paling lama jamaah sekalian. Beda dengan ibunya jamaah sekalian. Itu capeknya kita, capek berpahala Pak. Apalagi gendong, kemudian kita senandungkan. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Ya Allah. Juz 30 kita baca Pak. Senandungkan sambil kita gendong-gendong anak kita. Quran masuk. Karena indera yang pertama kali muncul, berfungsi, itulah telinga anak kita Pak. Pahala lagi. Terus kita belikan bajunya, kita belikan pampasnya. Itu semua ma'asyar muslimin. Uang kita yang sebenarnya Pak. Yang kita simpan nanti di akhiratnya Allah akan kita petik semua ma'asyar muslimin. Pak, masih masuk usia 3 tahun. Ada PAUD sekarang Pak ya? Masya Allah. Sampai usia 4 tahun. Masuk 4 tahun, masuk TK. Ya, ada yang mengatakan 5 tahun masuk TK jemaah. Sekalian sampai umur 7 tahun. Sekarang TK kadang-kadang Pak, uang pangkalnya berjuta-juta juga ya. Itu juga nggak kemana-mana Pak. Sangu yang sampai berikan pada anak kita, di tepaknya itu jemaah sekalian. Kadang nanti ada nasi kuning, besoknya nasi putih, besoknya lagi pakai empal, pakai ayam goreng segala macam. Itu semua Pak. Setiap butir yang dimakan oleh anak kita itu pahala. Ini anu Pak ya, saya tidak menghitung-hitung pahala aja Pak. Kan biasa sampean optimis Pak dengan anak ini. Jangan menganggap anak ini terlalu beban bagi kita Pak. Lihat hal positifnya. Pak, kalau saya punya anak 4, anggap saya lepas anak kita tanggung jawabnya Pak sampai umur 25 tahun nikah mereka jemaah sekalian. Kemudian dia sudah makan buburnya Pak, makan nasinya. Ya. Oke lah 5 tahun pertama dia tidak makan nasi, anggap dari umur 5 tahun Pak sampai umur 25 tahun, 20 tahun Pak. Setiap hari makan 3 piring ma'asyal muslimin. 1 piring ada 1000 butir beras Pak. Lebih kayaknya Pak ya. 1 anak itu Pak. Kalau 4 anak. Kalau sehari 3 kali makan Pak, kalikan saja Pak. Kalau 1 minggu, kalikan lagi Pak, kalikan 7. Kalau 1 bulan, kalikan 30. Kalau 1 tahun, terus kalikan 20 tahun Pak. Tidak jadi beban kita mengawal anak kita ini. Terus nyekolahkan anak. Kita bayar SPP-nya. Allahu Akbar. Kita bayar uang pangkalnya Pak. Itu semuanya tidak kemana-mana Pak. Beli bukunya. Bahkan ketika sudah masuk SMA atau perguruan tinggi kita belikan motor. Masya Allah. Semuanya itu Pak. Itu dicatat oleh Allah sebagai pahala buat orang tuanya ma'asyal muslimin. Naam, satu sisi amanah, tapi di sisi yang lain ada nikmat besar Allah berikan kepada kita ma'asyar. Ini kalau 1 anak Pak, gimana kalau 2 anak, 3 anak sampai sekian banyak anak ma'asyar muslimin. Nah saudara, walaupun dibalik semua nikmat itu memang ada tanggung jawab Pak bagi kita. Karena Nabi mengatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah Pak. Ini ibarat kertas putih anak itu Pak. Kita akan isi kertas itu apakah dengan tinta hitam, ya, tinta biru, tinta hijau, atau tinta merah. Tinggal sampean bagaimana Pak mengisi anak kita ini jemaah sekalian. Inilah beban kita Pak. Tapi insya Allah orang tua yang paham agama tidak akan membiarkan anak kita kemudian lepas begitu saja Pak. Diisi dengan tinta merah yang tidak jelas. Bagaimana kesehariannya itu. Diajari anak kita Pak salat dengan benar. Diajari anak kita untuk kemudian membaca Al-Quran dengan benar. Masya Allah. Dimasukkan sekolah-sekolah Pak yang sesuai dengan kodrat dan kecenderungannya. Masya Allah. Masuk perguruan tinggi kita diskusi sama anak kita. Fakultas apa yang cocok untuk dia masuki itu.
Biar nggak sia-sia 4 tahun di kampusnya dan kita bayar semua itu. Masya Allah sampai jadi orang Pak. Kemudian keberadaannya berfungsi buat umat, ngalir terus pahalanya pada orang tuanya. Tapi di sisi yang lain memang ada beban bagi kita Pak untuk menjadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Makanya sampean lihat dalam bahasa Al-Quran, anak itu jamaah sekalian taratan ala sabilil imtinan wa targhib fihim wa sana ala ahlihim. Kadang dipuji-puji Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak menjadi nikmat bagi kita. Ya, menjadi penyejuk mata bagi kita. Tapi di saat yang bersamaan Allah juga mengangkat dalam Al-Qur'an anak itu fi uslubit tahdir wa tarhib minhum. Hati-hati. Kadang-kadang ada anak jadi fitnah, jadi musuh bagi kita. Makanya sepakat para ulama, anak itu dalam Al-Quran ada 4 macam bentuknya jamaah sekalian. Yang pertama, ada anak yang menjadi qurratu ain. Penyejuk mata bagi kita Pak. Mudah-mudahan anak kita semua Pak ya. Anak-anak yang qurratu ain. Mohon maaf, sampai begitu pentingnya Pak. Arah kita ke sana, Allah menyuruh kita untuk berdoa Pak. Untuk berdoa minta kepada Allah. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri dan anak-anak keturunan kami ini qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami, pelipur lara kami, menyenangkan buat kami dunia dan akhirat. Waj'alna, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di antara mereka ini. Luar biasa ini Bapak. Saya merenung Pak tentang doa ini. Kenapa sampai Allah menyuruh kita berdoa Pak? Ya. Karena nanti sampai jangan kaget Pak, banyak orang-orang ahli pendidikan, psikologi anak segala macam tapi gagal Pak mendidik anak. Ujung-ujungnya Pak, sampean jangan kemudian merasa sudah piawai ngawal anak. Saya bicara pribadi Pak ya. Saya punya anak 4. Saya terbiasa Pak membedah buku di Masjid Al-Irsyad itu. Sampai sekarang masih berjalan Pak. Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Terus saya juga membedah buku tentang masalah parenting, masalah keluarga. Nanti Pak ada masalah-masalah anak, problem-problem anak, muskilah-muskilah atau ujian-ujian fitnah yang menimpa pada anak yang saya tidak menemukan solusinya Pak dalam kitab yang saya bedah itu Pak, yang bertahun-tahun itu jemaah kalian. Dan nanti akan bisa selesai kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Maka sepakat para ulama doa ini Bapak, doa wajib aini. Zalim kita ini Bapak, Ibu, kalau kemudian setiap hari tidak berdoa dengan doa ini kepada anak dan istri dan keluarga kita ini. Rabbana hablana min azwajina. Sampai redaksi doa ini Pak langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti banyak Pak problem anak, problem keluarga ini yang tidak bisa diselesaikan oleh uang kita Pak. Tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita, pinternya kita. Tidak bisa diselesaikan oleh kepiawaian kita mengelola masalah, memanage masalah. Tapi hanya bisa diselesaikan di saat sampean memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta Pak pada Allah. Tapi yang jelas arahnya apa? Qurratu ain. Apa qurratu ain itu jemaah sekalian? Ini qurratu ain Pak bukan anak yang tidak ada masalah, pasti ada masalah Pak ya. Qurratu ain Pak, anak yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat Pak. Qurratu ain itu jamaah anak yang nanti Pak di dunia tidak membuat fitnah dalam kehidupan kita. Qurratu ain itu Pak anak yang nanti di akhirat Pak di surga akan menarik baju kita untuk dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya melihat Bapak Ibu, Allahu Akbar. Anak yang seperti itu ya, yang akan menjadi qurratu ain pada kita ukurannya 2 saja Pak sebenarnya.
Kalau sampean, anak sampean merasa terpenuhi dua hal ini, insya Allah Pak kita mati tenang. Termasuk yang berbicara ini Pak. Saya merasa tenang. Kalau kemudian terpenuhi dua hal ini pada anak kita. Apa itu? Yang pertama, anak kita itu Bapak Ibu bisa salat 5 waktu, tepat waktu. Kalau laki-laki bisa berjamaah di masjid tanpa disuruh sama orang tuanya. Itu qurratu ain Pak. Anak dikatakan anak yang berbakti pada orang tua, yang menyenangkan pada orang tua, di saat sampean berhasil Pak meyakinkan anak. Ngajak anak sampean, menyuruh anak sampean sampai masuk dalam benaknya dan hatinya keyakinan Pak. Dia salatnya 5 waktu, tepat waktu, yang laki-laki di masjid tidak pernah terlambat, ya tanpa disuruh oleh kita sebagai orang tua. Sudah kita Pak, mati kita tenang jamaah sekalian. Silakan Pak bertanya pada masing-masing kita ini Pak. Termasuk saya yang berbicara. Saya yang berbicara nih Pak. Bab salat pada anak ini, ma'asyal muslimin, bab yang sampean tidak boleh merasa capek untuk menyuruhnya Pak. Salat ini buat kita, anak-anak kita, ma'asyal muslimin, harus terus menerus kita gaungkan Pak. Hatta sudah ndablek Pak. Hatta anak kita sudah umurnya likuran Pak. Tapi masih ada di rumah kita, ajak terus ke masjid Pak. Sampai minimal, sampai ditanya sama Allah, saya sudah menyampaikan ya Allah. Tapi insya Allah Pak, kalau sampean serius, penuh ketulusan, penuh keikhlasan, menyentuh hatinya, nanti jadi habit buat anak kita Pak. Rasanya kalau tidak ke masjid, ada yang kurang dalam hidupnya itu. Tapi apa kata Allah Pak? Memang ini butuh kesabaran ekstra. Untuk mengawal anak sampai menjadi qurratu ain, yang salah satu contohnya, contoh konkretnya anak itu salatnya tidak pernah lepas, tidak pernah terlambat. Dan tanpa disuruh oleh kita orang tua. Ayo Pak, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Allahu Akbar. Ayo perintahkan keluargamu, istri dan anak-anakmu itu untuk melakukan salat dengan benar. Wastabir Pak. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi wastabir, pakai tok lagi Pak. Perkuat kesabaranmu. Kawal terus, omongan terus Pak, sampaikan terus Pak pada anak kita. Ayo salat, terutama subuh Pak. Ya, saya sampai sekarang subuh Pak masih membangunkan anak saya, walaupun sudah dewasa Pak. Tapi ya minimal nanti dia akan ada Pak dalam benaknya, begitu saya nanti mati dipanggil oleh Allah. Begitu orang tuaku mengajari aku, karena dia nanti akan punya anak juga Pak, masalahnya Pak. Ini nggak gampang. Memang butuh kesabaran Pak. Hampir tiap hari teriak Pak. Ayo bangun subuh, sebentar lagi mau qomat. Kadang naik ke atas Pak. Butuh kesabaran. Jadi qurratu ain itu ukurannya yang pertama, anak itu bisa salat 5 waktu, tepat waktu, bisa di masjid tanpa disuruh sama orang tuanya, sampean tenang Pak. Tapi itu butuh kesabaran buat kita semua. Yang kedua apa? Anak itu bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan makhraj huruf yang benar tiap hari Pak, juga tanpa disuruh sama orang tuanya. Yang repot kalau orang tuanya nggak bisa baca Quran Pak. Lalu bagaimana Pak kita akan bisa ngajari anak untuk bisa baca Quran? Toh kita kadang-kadang tidak berikan contoh yang baik, termasuk juga salat tadi Pak. Ayo salat tapi kita masih pegang HP Pak. Ayo ke masjid tapi sampai masih belum wudhu. Tidak nyambung ini Pak. Nah, qurratu ain begitu. Anak menjadi penyejuk mata bagi kita. Dia baca Quran tiap hari. Dan tanpa disuruh sama kita orang tua Pak. Berangkat dari kesadarannya. Jadi kalau satu hari tidak baca Quran, gelisah anak kita ini Pak. Ini tergantung kepada pembiasaan kita. Makanya saya berharap Bapak Ibu kalau sampean di rumah harus ada Pak waktu khusus minggu. Kalau tidak bisa tiap hari, tidak apa-apa 2 hari sekali. Tidak bisa 3 hari sekali.
Tidak bisa 5 hari sekali, tidak bisa seminggu sekali Pak duduk dengan anak ngaji bersama. Ngaji bersama Pak. Buktikan bahwa Quran ini pedoman hidup kita. Quran ini hidayah bagi kita semua itu. Nah kalau anak seperti itu ma'asyar muslimin, salatnya tepat waktu, tiap hari baca Quran, sampean mati Pak, paling tenangnya orang Pak. Tapi itu semua butuh keseriusan dari kita sebagai orang tua, butuh pengawalan Pak. Oke, ini yang pertama Pak. Gambaran anak dalam Al-Quran, anak yang qurratu ain. Yang kedua, anak itu menjadi perhiasan. Anak menjadi apa? Perhiasan. Coba sampean tanya Pak, anak kita jadi hiasan enggak Pak sama kita ini Pak? Ya, jadi hiburan enggak bagi kita Pak? Jangan-jangan sampean pulang ke rumah takut ketemu anak Pak. Takut diganyang sama anak Pak. Ini tergantung kita juga Pak. Dan ingat bahasa Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Memang Allah Pak memberikan perhiasan. Ya, hiasan, dihiasi manusia itu cinta yang berlebihan kepada istri atau kepada suami dan anak-anak kita Pak. Baru kemudian ayat berikutnya Pak tentang masalah harta dan lain sebagainya. Tapi anak disebut kedua Pak setelah pasangan kita. Biasanya mohon maaf, anak itu menjadi perhiasan biasanya Pak sih 3-4 tahun pertama balita Pak ya, lucu-lucunya itu Pak. Ya Allah. Ya siapa Pak? Saya sekarang lagi menikmati cucu kalau saya Pak. Ya 5 tahun ke bawah itu Pak. Saya punya cucu ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun Pak. Ada yang 2 tahun setengah, ada yang 2 tahun. Lucu-lucunya semua Pak. Lucu memang, hiasan, perhiasan. Jadi kalau saya sumpak-sumpak Pak, ayo tinggal nyambangi ada, nyambangi saja Pak. Mantu sama cucu itu Pak. Senyum. Iya. Pak, enggak tahu nanti ketika dia sudah usia mumayyiz sekolah sampai sebelum puber Pak. Nakal-nakalnya anak kita. Ya. Bagaimana Pak sampean bisa menjadikan anak, sampean kan juga pengalaman jadi anak juga Pak ya sebenarnya kan. Kita kan juga pengalaman jadi anak juga Pak. Termasuk saya Pak, saya tidak ujuk-ujuk 60 tahun seperti ini. Sebelumnya saya juga pernah mengalami masa kecil. Dan tolong Pak kita bernostalgia lagi, lihat. Kenapa saya dulu begini, kenapa saya nakal. Kita kan tahu diri Pak. Dan kita harus bisa memahami psikologi anak itu Pak. Karena kita sudah pernah mengalami hidup seperti itu. Tapi banyak orang tua Pak tidak siap. Murka, marah, mukul pada anak di usia-usia seperti itu. Sehingga hilang Pak. Anak menjadi perhiasan bagi kita hilang. Saya berharap Pak. 0 tahun sampai 5 tahun ini hiasan betulan Pak. Menyejukkan bagi kita. Lucu Pak. Hatta anak pipis apa kita tidak pernah marah jemaah sekalian. Kita gendong Pak, dikencingin Pak, anget gitu. Senang kita Pak. Diletakkan. Tidak kemudian dilepas Pak. Tidak juga kan ya dilepas. Masya Allah. Saking cintanya Pak. Kemudian kita buka. Kemudian kita bersihkan Pak. Kita lap. Kita kasih bedak. Kita tutup lagi pampasnya. Itulah kita. Tapi nanti Pak, kalau sudah usia mumayyiz, masuk usia 7 tahun sampai usia puber, itu kelihatan jemaah sekalian, dahsyatnya nakal. Bisa nggak sampai menikmati nakalnya anak-anak? Saya katakan anak-anak itu harus nakal. Kalau nggak nakal Pak, bukan anak-anak. Ya, anak-anak itu Pak nakal itu ini otaknya mau jalan terus Pak. Tinggal kita bagaimana kita bisa mengarahkan mereka. Ya, nakal yang terarah Pak. Nakal yang kemudian kita masuk pada dunia mereka. Bisa bersendagurau dengan mereka. Bisa gulat dengan mereka. Itu indah jemaah sekalian. Qurratu ain. Terus nanti dari masa puber Pak sampai masa sebelum kawin. Bagaimana ini menjadi perhiasan bagi kita. Ini kalau sampean berhasil Pak. Masa-masa pubernya sampean dampingi Pak. Ada keterbukaan di antara kita. Aduh menyenangkan betul bagi kita Pak. Saya ada satu anak yang ketika mimpi basah pertama kali Pak, langsung lapornya ke saya Pak. Bi, aku tadi malam aku mimpi basah gitu. Mimpi basah gimana gitu? Aduh, kayak Abi tidak tahu aja gitu. Ayo tak gitu. Panjang nih Pak. Masuk sekalian Pak. Jadi hias hiburan bagi kita ma'asyar muslimin. Alhamdulillah anak bisa curhat pada orang tuanya Pak.
Sampai nanti urusan-urusan di lapangan, di sekolahnya ada problem dengan gurunya, ada problem dengan lawan jenisnya, ada masuk sampean. Biar kita menjadi problem solver bagi mereka. Bisa menyelesaikan problem mereka jemaah sekalian. Ini kalau kita tidak paham tentang pendidikan anak, jemaah sekalian, ya nggak nyambung Pak. Anak dianggap beban terus. Tapi kalau sampean masuk, tolong Pak, sampean harus siap mental. Kendati demikian apa yang saya bahas Pak, nanti ada kejutan-kejutan yang di luar nalar kita Pak. Loh kok bisa begini? Masuk aja Pak. Karena nanti ada solusi dari Allah SWT buat kita. Kalau udah mentok Pak, berdoa saja sama Allah Ta'ala. Allah punya cara nanti menyelesaikan problem mereka Pak. Ada banyak problem anak Pak, saya tidak sanggup menyelesaikannya Pak. Saya serahkan pada Allah SWT. Nanti ada sendiri jalan keluarnya Pak dari Allah SWT. Jadikan anak itu hiasan hidup kita. Zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Pelajari Pak tahapan demi tahapan kehidupannya dan sampai masuk Pak biar jadi perhiasan buat kita semua. Allahu Akbar. Nah yang kita takuti Pak mulai masuk poin anak nomor 3 ya. Anak menjadi apa? Menjadi fitnah Pak. Ujian bagi kita. Allahu Akbar. Tidak apa-apa Pak ya saya bicara di sini Pak ya. Tadi saya takziah Pak. Ada satu keluarga, saya tahu betul, saya akrab betul dengan keluarga ini Pak. Terutama kakeknya Pak. Dia punya anak dan mantunya kawin dengan mantunya itu Pak. Saya juga hadir di pernikahannya. Sudah punya anak 2 Pak. Yang satu 3 tahun, yang satu 7 tahun. Laki perempuan. Perempuan laki. Laki perempuan mohon maaf. Tiba-tiba Pak 4 hari yang lalu anak yang perempuan tuh Pak. Panas, kejang sampai tidak sadarkan diri masuk rumah sakit meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah Pak. Fitnah kematian. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat. Berkurangnya nyawa Pak. Anak yang kita cintai dipanggil oleh Allah. Lucu Pak. Kadang-kadang orang tuanya renang sama saya Pak. Dibawa 2 anak ini Pak. Perhatiannya luar biasa. Subhanallah tadi malam Pak. Kakaknya yang umur 7 tahun cuma 2 anak Pak. Sakit yang sama pula Pak. Panas tadi malam meninggal juga Pak. Beda 5 hari Pak. 4-5 hari bayangkan. Ujian Pak. Saya enak bicara begini ma'asyar muslimin. Saya pernah merasakan Pak, tapi alhamdulillah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya anak Pak. Ya, sudah puber sebenarnya, SMA, mau ujian terakhir, salah makan Pak, kemudian terjadi muntaber sampai habis cairannya Pak, cekung, mata masuk ke dalam, ini ke dalam sampai ganggu ginjalnya Pak. Akhirnya masuk rumah sakit itu infus diperas Pak. Karena habis cairannya Mas kalian gitu. Tapi ginjal sudah tidak berfungsi Pak. Infus masuk, bengkak badannya Pak. Allahu Akbar. Akhirnya cuci darah. Karena 2 ginjal tidak berfungsi, banyak bakterinya ma'asyar muslimin. 13 atau 14 hari itu ya di ICU itu Pak. Aduh. Orang kata dokternya tinggal nunggu mukjizat dan kekuatan doa gitu. Mudah-mudahan balik lagi ginjalnya. Tapi alhamdulillah balik lagi Pak. Itu Pak Bapak, ya Allah. Bayangkan tidak sadar 2-3 hari ma'asyar muslimin. Ya sudah kemana-mana virusnya Pak. Tapi alhamdulillah dengan cuci darah balik lagi ma'asyar muslimin. Cerdas dokternya Pak. Saya minta tim pada waktu itu. Jadi ahli bedahnya ininya segala macam, ahli ginjalnya, ahli anestesinya ngumpul semua. Tolong bantu anak saya. Kelar Pak. Sampai sekarang alhamdulillah sehat lagi. Itu pada waktu itu jemaah yang kita makan kroket Pak, makanan yang tidak terasa di sini Pak. Saking pikiran begitu dahsyatnya Pak, mikirkan anak yang satu ini. Ini 2 anak dalam waktu 1 minggu 2 orang Pak diambil. Satu rumah Pak, kakak adik, bayangkan. Tapi insya Allah itulah tabungan dia di akhiratnya Allah Pak ya. Kata Nabi syafi' mani, akan memberikan syafaat dan manfaat. Syafi' nafi' dan memberikan manfaat buat orang tuanya. Nanti 2 anak itu pasti menunggu di surganya Allah.
Dan saya lihat Pak, dua orang tuanya masih muda. Masih 20-an, 20 berapa, 30 tahun mungkin, tidak nyampe gitu. Tegar suami istri Pak, Masya Allah. Jannah ya akhi, saya bilang. Saya hanya bisa bilang begitu Pak. Ya namanya Ustadz enak ngomong Pak ya. Tapi yang mengalami, tapi itulah ujian Pak. Ujian anak. Ini ujian sakit ya, tapi nanti ada ujian moral Pak yang lebih parah Pak. Nakal. Di sekolahnya mukul temannya. Ya, di sekolahnya Pak mencuri uang temannya. Ini ujian Pak, fitnah. Bisa nggak sampai mensikapi itu Pak dengan tenang? Sebelum kita menyalahkan anak, tanyakan pada diri, kenapa anak kok bisa mencuri gitu? Ada apa ini? Jangan-jangan kita ngasih contoh Pak. Atau pernah kita berbuat hal yang sama sekarang diturunkan pada anak kita. Sebelum kemana-mana tanyakan pada diri kita Pak. Ini ujian bagi kita Pak. Apalagi nanti udah dewasa Pak, ada ujian anak kena narkoba. Hadapi Pak, hadapi. Allah ketika ngasih ujian begitu, pasti kita orang tua bisa sanggup menghadapinya Pak. Jangan cerita kemana-mana Pak. Rangkulan anak kita. Berarti kita ada sesuatu yang jauh Pak dengan anak kita kalau anak sudah macam-macam seperti itu. Itu teguran Allah Pak lewat anak. Jadi fitnah bagi kita ma'asyar muslimin. Oke, udah habis waktunya ya. Yang terakhir Pak, ada namanya anak menjadi apa? Menjadi musuh bagi kita. Yang keempat Pak, ya Allah. Ini sudah banyak Pak contohnya Pak ya. Anak membunuh orang tuanya, anak mukul orang tuanya, ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya sudah Pak, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu insya Allah ya. Ini mungkin anaknya Nabiullah Nuh ya, yang tidak mau ikut akidah orang tuanya, murtad tengah jalan, ya Allah. Ini musuh bagi kita ma'asyar muslimin. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ini Pak baru mukaddimah dari saya. Insya Allah bulan yang akan datang kita detailkan lagi bagaimana bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi detail berbicara masalah anak itu sendiri. Ya, dan bagaimana kita mensikapinya, insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang kita berdoa saja Pak. Mudah-mudahan anak kita sebenarnya anak-anak yang saleh dan salehah ya. Anak-anak yang birrul walidain ya. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Pak. Ya, kepada kita orang tua, anak-anak yang berguna buat agamanya, buat bangsa dan negeri ini. Ini malam 17 Pak ya. Kita mudah-mudahan anak kita merdeka betul Pak dalam belajarnya, merdeka betul dalam menjaga imannya, merdeka betul dalam ibadahnya dan lain sebagainya, tidak dirusak Pak oleh kondisi berbagai macam benturan hidup pada mereka, dan semoga kita semua orang tua Pak diberi kesabaran untuk mengawal anak kita sampai menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li dhunubi wastur uyubi wa taqabbal taubati wa taubatuna jami'an birahmatika ya akramal akramin. Allahumma aftah uqula auladina. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wasin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin ghaira dhalina wala mudillin wahdihim subulas salam birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.